Alhamdulillah wa syukurillah ala hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi melanjutkan perjuangan kita mempelajari agama kita, khusus akidah, dan kita perluas isinya. Setelah kita membaca satu poin dalam kitab akidah yang Ahmad bin Hanbal, kita perluas, kita perdalam isinya agar kita lebih paham benar apa yang dimaksud oleh para ulama. Dan nanti kalau kitab itu sudah selesai, nanti di kitab yang lain ini kalau diganti kitab yang lain nanti isinya sama. Bahwasanya kita harus mengimani adanya Al-Mahdi. Oh ternyata sudah pernah kita bahas, ini nggak usah dibahas lagi. Makanya di satu masjid itu, sebelum saya bahas kitab akidah Imam Al-Muzani, saya jelaskan banyak hal. Begitu pas baca kitabnya, itu disebutkan Allah di atas arsy. Nah, pernah kita bahas toh. Di situ disebutkan bahwasanya Allah berdekat dengan kita secara kuasanya. Nah, pernah kita bahas toh gitu. Makanya ini mungkin pembahasannya kita dalami, sehingga nanti kalau kita ganti kitab itu tinggal kan pernah dibahas, jadi tinggal membaca matanya saja tanpa perlu dijelaskan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda kecil kiamat, yaitu diutusnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad SAW, terbukanya Baitul Maqdis, merebaknya fitnah dan kekacauan, munculnya para pendusta yang mengaku nabi. Dan ini dengan sudah menyaksikan semuanya, hilangnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Sampai tadi pagi saya ngisi dan gilingan itu sampai ada pertanyaannya di satu masjid itu imamnya membaca ayat as-sajdah lalu sujud tilawah. Niku jamaah semuanya niku tidak paham tentang sujud tilawah. Akhirnya mengucapkan subhanallah. Yang putri loh nepuk pahal. Semuanya, hampir semuanya. Dari pertanyaannya ini, saya mengulangi pertanyaannya. Karena imamnya merasa nggak salah, kan nggak salah sujud tilawah, bahkan itu sunnah muakkadah. Imamnya tidak menggubris jamaahnya yang mengucapkan subhanallah. Akhirnya jamaahnya bubar. Rumongso jadi makmum wong sing salah. Ini gambaran nyata bagaimana kemudian ilmu ketika tidak ada, maka yang tersebar kebodohan, bahkan sholat jamaah itu bisa bubar. Jadi Allah ketika jenengan merasa imamnya salah, merasa belum tentu perasaan benar gitu. Jenengan sudah mengingatkan subhanallah, dan imamnya tidak bergeming dengan peringatan jenengan kalau memang perasaan jenengan yakin benar, jenengan berhenti, jangan ikuti imamnya. Ini jangan membubarkan jamaah, sehingga nanti ketika imamnya kembali pada gerakan yang jenengan rasa benar, jenengan melanjutkan. Kalau itu contoh di satu masjid di Karanganyar. Nah, ini saya yang alami. Saya jalan sama istri saya pokoknya Pak Motor. Terus masuk waktu asar, saya mampir ke masjid itu. Terus jamaah sudah berdiri. Itu masjid pinggir jalan raya gitu, dan terus ya orang mungkin banyak yang dari safar terus berhenti gitu. Nah, di situ saya jadi makmum. Terus imamnya niku enten mic ngeten iki, tadinggu. Ning dia juga takbirnya tidak banter, alun-alun gitu. Allahu Akbar. Wis sholat isir, takbirnya alun-alun. Kadang kan nek takbirnya alun-alun tapi bacaannya enggak sir, dahar kan mungkin malah dolin amin bisa jadi tanda juga gitu kan. Ini mas bacaannya sir, alun-alun, enggak dengar. Nah, si imam ini salah. Rakaat kedua harusnya tahiyat, dia berdiri. Jamaahnya kompak, subhanallah.
imamnya nekat berdiri, jamaahnya mandek mawon, duduk gitu. Begitu si imamnya apa niku lanjut sholat rakaat 3, 4 dan seterusnya, makmumnya ngikuti. Nah itulah yang benar. Ya. Nah, terus ketika jenengan meyakini dalam satu sholat niku imamnya salah, menurut perasaan jenengan ini kan belum tentu salah, kayak tadi sujud tilawah tadi kan nggak salah ya. Maka jenengan tidak perlu ngikuti imamnya, cukup berhenti jenengan pada gerakan yang jenengan yakini benar. Tapi nek nanti bubar, itu jenengan yang salah sebagai makmum. Dan konteks makmum dan imam ini berlaku di urusan negara juga. Nah, pernah kita bahas di kitab akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan bahwasanya ketika kita bernegara, as-sabru tahta liwa sultan. Kita wajib bersabar pada kepemimpinan yang mana pemimpin itu sudah disepakati oleh masyarakat sebagai penguasa. Sabar gitu. Wong gawe ini joget-joget, wong gawe ini ngopo itu sabar gitu. Sabar. Sehingga tak boleh kemudian kayak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang membuat nama Mujahidin Indonesia Timur, keliling gunung di sana, di Poso sana, terus bikin gerakan bersenjata yang isinya cuma nggak nyampe 50 orang, mungkin 20-an orang. Ya selesai sudah. Makanya kalau kita kembali ke sejarah, nek memang pengen mengangkat senjata lawan negara, ngejak perang, itu rasionya minimal 1:10. Artinya kalau Indonesia itu punya 500.000 tentara, dengan nek pengen senjata minimal dengan 50.000 tentara dengan alutsista yang sama. Tapi nek nggak ada, cuma 10 orang, 20 orang, sabar, sudah, titik nggak pakai koma. Dan itu nanti nek kita ganti kitab akidah itu di sini gitu itu. Sehingga kita hidup dimanapun, Indonesia bagian manapun, ketika masih konteksnya Indonesia dan pemimpinnya adalah siapa yang jadi ya, saat hidup dengan Pak Prabowo, ya sudah sabar. Ya, termasuk tadi imam dan jami'ah. Ketika imamnya salah, ya jangan menggunakan rumus sendiri kemudian malah membubarkan itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini lagi. Ya, ciri kecil dari kiamat hilangnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Tadi itu sudah contoh nyata. Dan contoh-contoh yang lain banyak. Ya, dan paling parah dari kebodohan itu adalah jatuhnya manusia ke dalam kesyirikan. Gak ngerti apa itu syirik itu sudah parah banget gitu. Sampai akhirnya dia menjadi pelakunya, itu tambah parah lagi. Kemudian yang ketujuh, banyaknya harta dan kemakmuran. Kalau dulu gitu kan, seorang Rasul Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika menggali Khandaq itu dalam kondisi kelaparan sampai perutnya diikat ngangge watu, jadi wetenge pun kempes, ternyata sejumlah ngono tenan. Iku kayak watu terus ditali, terus lambungnya ben ketekan untuk tidak terasa lapar. Hari ini kan hampir-hampir tidak ada lah. Mau ada itu yo, berarti kebangetan tangganya gitu. Yang ada, jangan pengen besok. Ini data DLH menunjukkan yaitu 70% dari sampah kota Surakarta itu sampah organik. 50% lebih itu adalah sampah rumah tangga. Berarti apa? Sisa panganan. Makanya saya sampai ketika rapat ekonomi kota ya, sama salah satu profesor di mana namanya UNS, rapat itu ada sekda macam-macam. Kebetulan beliau pembicaraannya adalah sebelum naik ngobrol sama saya. Saya sengaja barangkali nanti ide saya ditangkap terus, di mana dia mau menyampaikan. Saya sengaja sama beliau, Prof. Sampah organik kan bisa diolah pakai maggot, gitu. Umpama loh, umpama. Yang saya dengar nih, Solo Safari kan ngeluh biayanya tinggi, pemasukan sedikit. Biaya bisa ditekan, Bro. Karena gimana? Nah, sampah organik Solo kumpul ke ya, pakai babi ini pakai singo. Masuk nih Mas. Jadi seorang profesor dengan jajak ngobrol santai itu, masuk nih Mas. Bener juga gue gitu. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah, ini babi ini bukan untuk dimasak, bukan. Pakan singo, pakan boyo ini belum. Masa singo kalau gue tidak dipakai daging sapi ya, emang toh akhirnya kan mahal gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dengan dimakan babi kan terus makannya banyak, jadi bisa mengolah sampah-sampah itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah, niku harta dan kemakmuran. Kemudian yang ke-8 bangunan yang tinggi. Ya,
Saya sudah contohkan di beberapa tempat di daerah timur, di Karanganyar, di Tamangu, TC itu sudah banyak bangunan tingkat-tingkat tinggi. Ya. Kemudian yang ke-9, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Ini juga tinggal di Angleke dan BPS Kota Surakarta, insya Allah mengikuti menuju ke sana. Dan kemudian yang ke-10, waktu terasa cepat. Ini yang kita mulai sekarang. Dari Bukhari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga waktu itu terasa dekat. Sebentar. Kalau lagi ini mau esok itu sampai terus awan. Itu lagi ini lahir saya ini esok sudah nikah, dia masih kok. Nikah dia. Nah, atau mungkin itu aku ini lagi lulus SMA kok ya saya terus mau 50 tahun, terus dijak reunian SMA gitu. Nah, atau mungkin itu lagi ketemu ini terus ngelayu, itu loh. Cepat sekali Pak. Dan dulu ketika orang itu mau berjalan ya, misal dari Mekah ke Madinah naik unta itu butuh waktu seminggu. Sekarang dulu naik mobil itu 4 jam, 5 jam. Sekarang dengan kereta cepat itu cuma setengah jam. Gitu. Dan semua terasa cepat gitu. Makanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala fatakunu sanah kasar. Maka yang namanya setahun itu kayak sebulan, cepat. Termasuk pimpinan saya kadang itu aku nak rasa ya wis kerja 30 sekian tahun. Umur sudah pensiun dari setahun. Waktu dia ngomong gitu, ternyata sekarang sudah berjalan mungkin 5 bulan, jadi tinggal 7 bulan lagi. Kemudian wa yakunu syahru kal jum'ah. Dan 1 bulan itu seperti 1 Jumat, cepat. Mau melih ngapunten buat jenengan yang hari ini punya tanggung jawab gaji. Perasaan lagi bar gaji wingi, kok kayak bayaran, besar bayaran meneng. Nah itu, kalau itu sering sama anak buah saya dikira buat berlimpah harta, ora aja nih. Justru berbulan itu saya tuh punya contoh ketok menyiapkan duit buat bulan depan lagi. Ini kayak yang tadi gue mikir gitu. Jadi mereka mungkin yang tahu nih, wah ini tarikannya setiap bulan sekian puluh juta. Ini kan di toke gitu nih. Nah, delalah urusan yang Solo itu tidak ada pemasukan dalam konteks yang bisnis itu tidak ada. Semua usaha saya yang Solo itu gagal, hampir semuanya gagal. Yang berjalan cuma di Jakarta. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Itu jenengan yang punya tanggung jawab kayak gitu tuh koyo-koyo ini kayak tidak ngerasa kayak hari. Tapi jenengan jangan tadi gaji, mungkin ya rumah kesuwi gaji. Dari rong dino kita ngasih cisuine gitu kan. Ya, itulah bedanya ya. Tinggal angle-nya, sudut pandangnya itu. Nah, kemudian wadakunul jum'ah kal yaum, 1 pekan itu kayak sehari cepat gitu. Kalau punya jadwal Jumatan itu, ngisi Jumatan itu perasaan lagi bar khotbah, nanti terus golek wong neh gitu. Nah, wa yakunul yaum kasa'ah, sehari itu kayak 1 jam gitu. Perasaan baru tadi pagi ngisi pengajian pada subuh, sekarang udah maghrib gitu. Wa takunu sa'ah kal ihtiraqis sa'afah, dan 1 jam itu seperti terbakarnya pelepah kurma, cepat banget. Makanya apa itu rahmatullah Allah nih, ketika kita memahami apa yang disampaikan Nabi dan kita mau merenung, akhirnya benar-benar itu terjadi. Dan tanda-tanda kecil masih banyak yang kebetulan saya cantumkan di sini cuma 10, sehingga itu semua menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi itu benar. Tidak ada spekulasi berlebihan, dan yang penting adalah mempersiapkan diri dengan iman dan amalan soleh. Terus kita tidak perlu lari, tidak perlu sembunyi kemana-mana, ya sudah. Memang semua itu akan terjadi. Lalu muncullah tanda-tanda besar, dan tanda-tanda besar ini menjadi pembuka akan terjadinya kiamat yang besar. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya itolak Nabi SAW alaina wa nahnu natadzakaru. Nabi SAW melihat kami sedang berdiskusi dan beliau bertanya, faqala matadzakkarun, kalian sedang berdiskusi apa? Qalu nadhkuru sa'ah, kami sedang jagongan soal kiamat. Qala, kata Nabi, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asara ayatin. Kiamat besar tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda. Fadzakara, kemudian beliau menyebut yang pertama ad-dukhon, yaitu adanya asap atau di sini nyebutnya asap nih, dukhon.
Nanti merokok itu namanya tadkhim, karena ada asap. Wad dajjal dan dajjal, wad dabah dan binatang yang melata, wa tulu isyamsi min maghribiha dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, harusnya dari timur tapi muncul dari barat. Wa nuzulu Isa ibn Maryam, di sini disebutnya dengan sallallahu alaihi wasallam gitu, dan alaihi salam. Dan ini biasa ya dalam penyebutan rasul-rasul tertentu. Terus jangan sampai kemudian memahami sallallahu alaihi wasallam itu cuma Nabi Muhammad, enggak. Jadi dalam beberapa riwayat memang kadang Nabi tertentu menggunakan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Yaitu turunnya Isa al-Masih, wa Ya'juj dan Ya'juj, wa Ma'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj, wa salasa khusufin, dan ada 3 gerhana. Khusufu bil masyriq, gerhana di timur, kemudian wa khusufu bil maghrib, dan gerhana di barat, wa khusufu bil jaziratil Arab, dan gerhana di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun tahruju minal Yaman, dan semua itu ditutup dengan adanya api yang muncul dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Sehingga Bapak Rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau diurutkan berdasarkan yang pernah kita bahas, itu yang pertama yaitu kemunculan Imam Mahdi. Nah, ini yang kemudian kita bahas. Kemudian yang lalu yaitu kemunculan Dajjal, kemudian Isa al-Masih, Ya'juj Ma'juj, Dukhon. Nah, Dukhon ini asap yang akan menutupi langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhon ayat 10, fartaqib yauma ta'tis sama'u dukhon mubin. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa asap yang nyata. Kemudian yang keenam, dabah, yaitu binatang yang keluar dari bumi dan berbicara kepada manusia. Jadi binatangnya besar dan bisa ngomong. Ini sesuai dengan Quran surat An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qaul alaihim akhrajna lahum dabah minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka keputusan, maka kami keluarkan sejenis binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan rahasia Allah di dalam tanah dan di dalam lautan itu ada tentang hewan-hewan yang Allah sembunyikan, yang mungkin akan keluar nanti mendekati hari kiamat. Makanya kemarin saya lihat ada video pendek itu di daerah mana ya, hutan mana saya lupa. Itu katakan binatang yang sudah 20 tahun dianggap punah, tiba-tiba ada. Ya bentuknya kayak rusa-rusa gitu, tapi rada aneh ya bentuknya. Dan itu diyakini itu sudah punah tapi muncul. Makanya Allah mudah kalau untuk memunculkan sesuatu yang diyakini orang itu hilang, dia ciptakan lagi di tengah hutan itu sangat mudah. Dimunculkan lagi itu mudah. Makanya benar-benar Allah ya, di dalam tanah itu banyak binatang yang kita tidak tahu. Kemudian di dalam lautan apalagi, termasuk ya ikan yang memakan Nabi Yunus ya, itu juga disebutkan oleh Allah, kalau bukan karena tasbihnya, istighfarnya, maka akan kami biarkan dia di dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Dan ini menjadi landasan untuk sebagian ulama yang meyakini kalau ikan itu masih ada sampai hari ini. Makanya ada ikan paus yang terbesar itu dia nggak mau keluar atau jarang keluar, dia ada di dalam laut dalam. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbitnya matahari dari barat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la taqumu sa'ah hatta tatlu asyamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'ahan nas amanu ajma'un. Tidak akan terjadi kiamat sampai matahari itu terbit dari barat. Apabila sudah terbit dari barat manusia lihat, maka mereka semua itu beriman. Biasanya rata harus sholat subuh begitu tangi loh. Karena kita tahu matahari ini padang, ternyata kok kulon, lah melayu wudu gitu kan. Tapi apa kata Nabi? Wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanihim khaira. Itu adalah saat di mana tidak manfaat iman seorang dan yang belum beriman sebelumnya atau belum mengerjakan kebaikan dalam imannya, tidak ganggu. Yang baru mau sholat ya tidak bisa dipakai, yang baru mau beriman ya tambah mana tidak bisa. Makanya Bapak Ibu Allah, yang pentingnya sejak sekarang kita mendekat kepada Allah itu yaitu kita tidak tahu nih besok itu matahari terbit dari barat apa enggak gitu.
Ini belum lagi ngomongkan soal maut. Wahai tangi ratangi buka garwane ternyata itu kan kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, ya pentingnya kita itu mempersiapkan semua itu agar jangan sampai menyesal. Sekali lagi menyesal itu selalu belakangan. Di depan itu namanya pendaftaran. Nah, karena penyesalan itu selalu datang terlambat, maka jangan sampai menyesal. Penyesalan orang beriman adalah kenapa dulu waktu saya hidup nggak amal yang banyak, laula akhwatan ila ajali qarib fa asadaqu minas solihin. Itu penyesalan orang beriman. Penyesalan orang kafir, kenapa dulu nggak beriman? Makanya ketika kita sudah beriman, kewajiban kita menjaga iman lalu meningkatkan amal solih sesuai keadaan kemampuan. Nah, kemudian yang ke-8 tadi 3 kali gerhana, di mana gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Ini kalau dikontekan gerhana yang sering diumumkan oleh pemerintah yang akhirnya kita sholat gerhana itu sudah terjadi. Tapi tidak tahu apakah gerhana itu atau gerhana yang lebih dahsyat dengan tempo yang lebih lama, walau saya tidak tahu. Kemudian yang ke-9 adanya api ini, ya. Ini bisa kita pahami apa? Negara Jazirah Arab ini kan sumber apa? BBM. Makanya itu mudah buat orang yang ini BBM disembur gitu, sudah kayak gini tuh diusah uang, disering uang untuk ngumpul itu mudah. Ya makanya apa itu Allah ya. Fenomenanya sudah kelihatan, tinggal nunggu tanggal mainnya. Ibarat film atau wayang ini tinggal nunggu dongeng. Kapan? Yang kapan ini yang tahu ya cuman Allah. Makanya Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, wa mata sa'ah, maka Nabi Muhammad pun jawab mal mas'ulu anha bi alami minas sa'il. Saya mbok takoki gak luwih ngerti timbang takok. Dengan kalimat lain, walaupun Jibril sebenarnya juga tidak tahu tanggalnya kapan, tapi umpomo sudah waktunya, beliau pengen menyatakan secara tidak langsung sing bakal ngerti sik dhewe ya kowe timbang aku. Makanya Allah ya, hari ini kalau ada orang yang tawa-tawa ya hati-hati hari kiamat nanti terjadi tanggal dulu sih tanggal 9 bulan 9 2009 lewat, ganti tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 mau lewat, ganti meneh tanggal selawe bulan piro 2000 selawe lewat, nanti diganti lagi terus gitu kan. Nah yang seperti ini tidak usah dipercaya. Nah pas dong terjadi pas tanggal itu maksud piye Mas? Kalau memang itu yang terjadi pas hari yang dimaksud, hakikatnya dia sebenarnya nggak tahu, teman ngarang-ngarang adalah ngepasi. Makanya di Afrika itu ada orang, bukan kesupen namanya sini, dia ngaku-ngaku kayak Nabi Nuh. Jadi sebelum tanggal yang dimaksud dia tawa-tawa, sapa sing gelem numpak kapal, nanti akan terjadi banjir bandang. Akhirnya begitu kemudian sudah ditawake, banyak yang daftar. Termasuk banyak yang setoran harta, karena tujuannya jadi harta itu. Banyak yang setoran harta, pas dongeng banjirnya nggak ada. Terus dia bilang banjirnya ditunda karena penumpang kurang muka. Bar niku dhek terus medhoken kapal niku pindah ke showroom Mercedes, tuku Mercedes. Ujung-ujungnya duit asli. Makanya ketika niku ada yang nulis Ibu Noah, Ibu Noah, enten Noah yang Afrika. Terus klambi digawe kayak klambi zaman dulu nih kalau mau ngelendang atau tekan ya Allah. Ya itulah ketika ilmu itu sudah diangkat, kejahilan itu sudah menyebar, yang terjadi di negeri itu. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, kalau kemudian kita urutkan, yang ke-10 maaf setelah api itu kemudian ada angin yang mencabut nyawa orang yang beriman. Ya kalau kita urutkan, yang pertama ada tanda-tanda kecil yang tadi itu, kemudian kemunculan Imam Mahdi, kemudian ada perang besar antara kaum muslimin dengan lawannya, kemudian ada menaklukkan Konstantinopel, ini pernah kita bahas, kemudian ada kemunculan Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, kemudian terjadi pembunuhan Dajjal oleh Isa Al-Masih, kemudian wafatnya Imam Mahdi, kemudian munculnya masa kejayaan Islam di bawah Isa Al-Masih, di bawah kepemimpinan Isa Al-Masih. Dan saya secara pribadi meyakini kekhalifahan alamin haji nubuah niku itu. Makanya hari ini banyak orang tawa-tawa toh. Memang aku nek sokeh masane ayo gawe khilafah ngoten niku toh. Saya kok merasa bukan itu. Artinya hari ini ketika kita mau memahami hadis tentang khilafah halaman haji nubuah itu bukan kemudian ada negara gawe negara, bukan. Justru nanti itu terjadinya, bukan sekarang. Makanya orang-orang yang tahu-tahu gitu, ujung-ujungnya apa jadi? Ujung-ujungnya yang pengen mengeruk keuntungan, gawe kerusuhan,
nanti pengen dinaikkan. Bahkan itu nggak cuma terjadi di luar Saudi Arabia. Di Saudi Arabia 1974 itu pernah manusia bernama Juhaiman Al-Utaibi itu mendorong seorang yang bernama Abdullah Al-Qahtan yang masih keturunan atau punya nasab bersambung kepada Nabi SAW, didorong untuk dibaiat menjadi Imam Mahdi. Dia awalnya nggak mau, tapi ya sepiye mau dikepung sama senjata. Akhirnya kemudian masuk di Masjidil Haram, dibaiat. Masjidil Haram waktu itu masih banyak pintunya, ditutup semua pintunya. Kemudian dinyatakan inilah Imam Mahdi yang akan membawa kedamaian di seluruh dunia. Maka yang terjadi dikepung sama tentara Saudi, tembak-tembak, ketangkep 300 sampai 500 orang, dieksekusi mati semuanya. Dan selesai, dan tidak ada apa-apa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca tentang ciri-ciri hari kiamat seperti ini, bukan berarti kemudian kita kedangan teknik. Dajjal sing ditomo tak jake gelo, tak jake diskusi, tidak perlu. Maka dia tetap akan keluar. Nah, kita diminta untuk istiqomah beribadah, bertakwa, meningkatkan keimanan, kalau coba yang bersabar, gitu aja. Kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, setelah itu wafatnya Isa Al-Masih, kemudian kemerosotan umat setelah pasca meninggalnya Isa Al-Masih, kemudian tanda-tanda besar yang lain kayak tadi dukhon, ada dabah, matahari terbit dari barat, kemudian 3 kali gerhana dan api dari Yaman, lalu muncul angin yang mencabutnya orang-orang yang beriman, baru keguncangan hari kiamat. Dan puncak ketika orang beriman ini sudah diwafatkan, tersisa orang-orang jelek, sampai orang-orang jelek ini berzina di jalan-jalan. Sehingga kalau sekarang sudah ada orang berzina di jalan, bukan berarti berarti saya kira sudah kiamat gede bukan. Karena kan ada paketnya ini loh. Paketnya ada Dajjal, ada Dabah, ada api dari Yaman tadi, ada Isa Al-Masih yang turun, ada Ya'juj Ma'juj. Makanya kalau paketnya itu belum ada, belum komplit, maka yang jenengan lihat itu hakikatnya kayak apa ya istilahnya? Kayak informasi awal gitu. Modelnya kok ngene iki lho gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, walaupun beberapa ciri tadi ada yang kemudian ulama berselisih urutannya, tapi itulah yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang ada. Nah, posisi Imam Mahdi dalam rangkaian tanda kiamat, maka Imam Mahdi memiliki posisi yang sangat penting dalam rangkaian tanda kiamat. Dia merupakan pembuka awal dari tanda-tanda besar kiamat, bukan yang kecil yang besar. Yang kecil kan sudah muncul sejak sekarang kita lihat. Dan kemunculannya akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Sehingga posisi Imam Mahdi dapat dijelaskan yang pertama sebagai pembuka tanda kiamat besar. Meskipun kemunculan Imam Mahdi tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis tentang 10 besar tanda kiamat, maka para ulama masukkannya sebagai pembuka tanda besar karena perannya yang sangat penting dalam peristiwa selanjutnya. Makanya yang harus garis bawahi perannya. Jadi bukan cuma sekedar nongol dengan menyebut membawa gelar itu, perannya apa? Banyak orang ngaku sudah, tapi perannya apa? Tidak ada. Ketika tidak ada perannya, maka ya itu jelas cuma pengakuan tanpa bukti. Kemudian yang kedua, pemimpin umat Islam di akhir zaman. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman, menegakkan keadilan, menghidupkan sunnah, memberantas bid'ah. Dia akan menyatukan kaum muslimin yang terpecah belah. Kemudian yang ketiga, persiapan menghadapi Dajjal. Salah satu peran penting Imam Mahdi adalah mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi fitnah Dajjal yang sangat besar. Beliau akan memperkuat iman umat dan memurnikan akidah mereka. Dan yang membersama Imam Mahdi orang-orang yang akidahnya benar. Maka nanti ada orang yang menangkap sinyalnya bendera hitam, digawe bendera hitam, tapi akidahnya gak didandani, ya keliru juga. Indonesia kan bendera hitam la ilaha illallah. Maka didandosi dulu akidahnya diluruskan, tauhidnya dibenarkan, kesyirikan ditinggalkan. Baru nanti nek nongol bener Imam Mahdi, Allah kasih basirah iki wonge. Tapi kalau yang dicari cuma simbol-simbolnya, akhirnya siapapun yang jedul ya tetap ditutki. Sampai itu yang jalan itu kebu ya tetap ngintili. Saya kadang sedih loh, kalau kebu kasih ngintili orang kudungan, nek enggak kudungan mungkin saya masih mikir ini non muslim. Nek sing kudungan apa yang kita mau katakan non muslim, masih muslim. Makanya akidahnya harus diluruskan. Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan mengimami sholat bersama dengan Isa Al-Masih. Ketika Isa Al-Masih turun, dia akan sholat di belakang Imam Mahdi.
Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi Imam Mahdi dan umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, kedudukan beliau sebagai penghubung antara masa sekarang dan peristiwa akhir zaman. Terus beliau itu menjadi penghubung pintu jembatan antara masa sekarang ini dengan akhir zaman. Dan akhir zaman nanti turunnya Isa Al-Masih, dan Isa Al-Masih terkoneksi dalam hubungan yang nanti akan bertemu, dan ketika bertemu itu Isa Al-Masih mempersilahkan untuk mengimami. Walaupun sholatnya diimami oleh Al-Mahdi, tapi dalam pertempuran yang melawan Dajjal yang memimpin adalah Isa Al-Masih. Terus Isa Al-Masih tidak kehilangan kedudukan sebagai seorang utusan Allah. Cuman secara syariat beliau tunduk kepada syariat Muhammad SAW. Nah, syariat Nabi Muhammad terijawantahkan dalam sosok Al-Mahdi sebagai orang yang mendapatkan ilham untuk melanjutkan keyakinan dan syariat dari Muhammad SAW. Makanya dalam sholat Isa Al-Masih mempersilakan Imam Mahdi. Dan ini dua orang yang berbeda, bukan sama. Nah, Imam Mahdi merupakan penghubung antara masa sekarang dan masa tanda-tanda kecil kiamat yang terjadi dengan peristiwa besar hari kiamat. Dan yang terakhir, kedudukan Al-Mahdi adalah sebagai simbol kemenangan umat Islam, sehingga kemunculan Al-Mahdi merupakan simbol kemenangan Islam dan pemenuhan janji Allah tentang kemenangan kebenaran atas kebatilan. Dan proses menang itu tidak bisa kemudian dengan cegati kudu dadi 10 tahun kas, tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah tahu kapan akan menang dalam dakwahnya. Cuman beliau mau bersumpah, tidak akan tak terima kalau kamu bisa taruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Tidak akan tak terima. Jangankan kamu tawari wanita, jabatan dan harta, matahari loh kayak tangan tangan nek sanggup. Bulan buat kayak tani kok nek sanggup. Tidak akan tak terima itu semua. Saya tidak akan berhenti dari berdakwah sampai saya dimenangkan atau saya yang hancur, sampai agama ini dimenangkan atau saya yang hancur. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Imam Mahdi menjadi simbol kemenangan orang beriman. Ning bukan berarti nggih kedah ndang enten kota ngenen wong ra sabar itu kan. Wah, ini Palestina ngene ngono gendang kowe lho nung mantung Habib ndak aku Imam Mahdi mboten wonten nggih. Maka Imam Mahdi itu yang menunjuk Allah, bukan manusia. Yang menentukan Allah bukan hasil rapat manusia, bukan. Ya. Bahkan umpamanya ada anak Arab itu lahir jenenge Imam Mahdi, ya belum tentu dia jadi Imam Mahdi. Ya, kalau nanti kita bahas lebih dalam, dan kemarin sempat kita singgung, Imam Mahdi itu kan tidak pernah ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Beliau ya orang biasa. Begitu kemudian Allah pilih, kemudian dia baru menyadari dan kemudian didorong orang untuk dibaiat di Mekah. Dan itu terjadi setelah keguncangan di Madinah. Berarti beliau tinggal di Madinah. Begitu guncang beliau lari ke Mekah. Begitu sampai Mekah, Allah kasih ilham untuk menjadi Imam Mahdi. Dan di situ kemudian manusia melihat. Manusia yang mana? Manusia yang beriman tadi, yang mengimani iman yang benar, yang bertauhid dengan benar, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kebiasaan. Terus iki wong ini. Nah, kemudian didorong untuk berbaiat, dan itu terus bergulir menjadi bola besar, bukan kemudian terus hilang, itu enggak gitu. Makanya ada Imam Mahdi dari Pakistan moro ke sini gitu kan. Ini kuwi sapa to iki ngomong sak bintir terus iki ngopo to iki ngomong sapa kok ngene kono omongane ra jelas, wong bola-bali wong cerita aku ngimpi ngono, aku ngimpi ngono gitu lah. Itu jelas enggak ada ciri sinyalemen ke sana tuh enggak ada. Bahkan Donald Trump rapat tuh enggak diajak loh dia. Memang Imam Mahdi kan diceluk, kowe sebagai pemimpin wong Islam ayo bahas iki, enggak diajak, enggak dianggap gitu. Dan enggak seperti itu sifat Imam Mahdi. Makanya Bapak Ibu rahmatullah jadi enggak perlu gumunan atau enggak perlu bingung kalau ada orang-orang yang seperti itu. Biarkan dia dengan pengakuannya, tapi kita karena kita belajar akidah yang benar, ya insyaallah maka kita enggak perlu tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, sehingga prinsip Ahlussunnah dalam memahami perkara gaib, maka Ahlussunnah memiliki prinsip-prinsip yang jelas dalam memahami tanda-tanda kiamat dan Imam Mahdi. Maka yang pertama, wajib berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh urusan akidah kita tidak punya dasar. Wajib ada dasarnya, wajib ada landasannya.
Makanya ketika orang bercerita tentang mimpinya, bercerita tentang apa yang diperlihatkan Allah di dalam tidurnya, maka bisa kita terima kalau sesuai dengan dalil. Nek enggak, ya enggak. Makanya mimpi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, busra minallah, kabar gembira dari Allah. Kapan? Kalau sesuai dengan dalil. Yang kedua, mimpi itu menjadi takhfifu minasyaiton, ditakut-takuti syaitan. Kapan? Ketika dalam mimpi itu jenengan diperintahkan sesuatu yang bertentangan dengan dalil. Al-Quran melarang berbuat kesyirikan, jenengan malah menyepaknya saja, itu jelas. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan kita berbakti sama orang tua, kok kemudian kita justru diperintah dalam mimpi itu untuk kurang ajar sama orang tua, itu jelas yang kedua. Nah yang ketiga, ini bunga tidur, ngengennya jiwa. Kenapa? Karena keseringan mikir. Makanya belum lama ini saya yang ngomong, aku bang mimpi Pak Prabowo. Ayo kan bener tonton nang murile Pak Prabowo. Itu Prabowo. Metu ning ngimpi hati. Ya, makanya dengan yang hari-hari mungkin tontonane bola ya iso wae pas film tidur cool. Dan tadi siang tadi pagi jam 8 nanti saya ngisi materi tentang sakaratul maut. Itu disebutkan orang-orang yang punya kebiasaan nggak baik itu kadang sekaratnya itu ngelakoni niku. Makanya hati-hati. Ini biasa ngitung duit pas kon napa tahlil kok Pak la ilaha illallah dia malah ngomong 100 200 300. Hati-hati nggih. Dan itu disebutkan di dalam kitab At-Tadbirnya Imam Al-Qurtubi. Sampai ada seorang ulama ini, saya lupa namanya, tapi tadi tak bacakan. Dia itu mentalkin temennya mau mati, didatangi ditalkin. Nah orang yang sekarat itu kan kadang nggak sadar, terus bisa sadar. Nah dalam kondisi bisa sadar diajak ngobrol, dengan talkinnya buatan terus langsung la ilaha illallah buatan. Talkinnya jangan bisa ngajak ngomong, mas, atau dia, atau mbak itu. Gue mengucap la ilaha illallah. Maka nanti kayak obrolan. Begitu dia menirukan, dia berhenti sampai dinteni dia ngucap nopo melih gitu. Nek ucapan muncul yang lain selain kalimat baik, dia diulangi lagi gitu. Niku nek masih sadar, nek sudah nggak sadar, belas nggak sadar. Nah niku nembe dibisiki la ilaha illallah. Oh neroke berhenti gitu kan. Dan nanti tinggal pipis, kan nggak tahu ini ngomong apa kan. Nah balik ulangi lagi gitu. Nah niki yang ditalkin sama ulama ini, dia masih bisa sadar. La ilaha illallah. Nggak bisa aku ngomong, jawabannya ngoten. La ilaha illallah, nggak bisa aku ngomong. Loh, malah ditekok ini serang nggak ngomong. Ilang kuwi kaya kecantol ilate timbangan. Timbangannya kalau enten sing ngene iki to. Cucuk ini lho. Dia ngomong gitu. Pas posisi sekarang ilang ku kaya kecantol timbangan. Lho lah ngopo? Lampu aku ki rumangsa ya ora nyurangi wong gitu. Ning aku diduduhke nek timbangan kuwi ternyata ora pas karena ora tau tak cek. Iku nek basa saiki ora tau di kalibrasi. Akhirnya niku singkat cerita rencangnya niku meninggal. Kitab At-Tadbirah niku Imam Qurtubi niku. Terus si orang ini pulang padahal pedagang. Timbangannya saya enten-entennya dikeplake kabeh. Oplake kabeh terus dia memberikan pengumuman. Sapa wae sing meh tuku gowo timbangan dhewe. Jadi dia menyaksikan temannya susah dalam mati gara-gara timbangan. Jadi temannya nggak niat nyurangi, cuman delalah timbangannya itu error ngoten lho. Sehingga orang misalnya nimbang 1 kilo nggak mulai kurang 1 kilo kabeh. Nah itu mempersulit secara totalnya dan si temannya yang belum mati ini kemudian tidak mau kayak gitu lah, timbangannya dikeplak kabeh sampai bojone bingung lah, kok to Mas? Cerita niku, akhirnya dia bikin pengumuman, padahal bakul ya. Bikin pengumuman sing pengen tuku nggawa timbangan dhewe. Niku nek diumumi sak niki kira-kira wong tuku mboten. Ora enak. Makanya nggih, niku jenengan yang punya timbangan nggih di kalibrasi. Kalibrasi bayar Mas, bisa pakai cara bodon bisa Pak. Nah tinggal mundut misal gulaku terus ngomong-ngomong sing menengen bobote niku lho. Ditimbang, oh nek iki kok dadine ning timbanganku 9,5 on.
terus barang apa mulai 0,6, barang apa mulai 0,7. Dan itu misalnya ada 5 barang itu jenengan rata-rata. Nah ketemu ini kayak rata-rata ternyata 9,4, berarti timbangan jenengan cek minus 0,6 on. Berarti jenengan nyepake nopo pemberat 0,6 on. Nah nanti nek jenengan nimbang sekilo yang bobri kayak sekilo terus tambahi 0,6 on lagi biar kemudian bisa 1 kilo. Itu cara bodoh rasa bayar. Nah, ini tambahin 0,6 ditambah curang gitu. Artinya ini nggak niat nyapusi aja sudah begitu, apalagi niat nyapusi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala pakai dalil ya. Nah, sehingga kalau kita ngomongkan akhirat tidak boleh tidak pakai dalil. Kemudian cuma pakai mimpi. Kemudian yang kedua, mengikuti pemahaman para sahabat wajib. Makanya kalau ada orang cerita macam-macam, ini ajarannya siapa teman? Ini kata Imam Sufyan As-Tsauri dalam kitab ini ya, insya Allah aman. Tapi kalau dia ceritanya mbahku lah, mbahmu aku kamu. Yang ketiga, menerima tanpa bertanya bagaimana. Dalam perkara gaib yang tidak dapat dijangkau oleh akal, maka begitu disampaikan dalil, maka kita terima dulu sampai nanti akhirnya, walaupun kita belum paham, kita terima dulu sampai nanti akhirnya kita itu jelas. Makanya dalam bab niki hari kiamat niki, itu bahas niki pun bolak-balik itu dengan kita macam-macam. Itu saya mendapatkan hikmah beraneka ragam. Misal kita pakai kitabnya Ibnu Katsir, oh ada tambahan begini. Kita pakai kitabnya Imam Al-Qurtubi, oh begini. Kita buka tafsir atau Bari, oh begitu. Kita pakai kitab yang lain dan di situ kemudian memperkaya hasanah. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, dalam Islam ketika kita berbicara tentang gaib itu dalilnya dulu. Begitu dalilnya ada dan sahih, ayat hadis yang sahih, kita terima dulu. Soal kemudian belum bisa memahami, tidak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu kita bisa baca lagi, bisa bertanya lagi kepada orang yang paham sampai akhirnya kita paham. Kemudian yang keempat, tidak boleh berspekulasi berlebihan. Ahlussunnah tidak berspekulasi berlebihan tentang detail-detail perkara gaib yang tidak dijelaskan di dalam nas. Mereka cukup dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ketika ada orang mengatakan Dajjal ini Amerika, Dajjal ini Donald Trump, Dajjal ini Netanyahu, tidak bisa kayak gitu. Cirinya jelas kok, manusia rambutnya keriting, motornya 2 sakit bisa menghidupkan orang mati. Nah orang tadi kan nggak usah cuma orang mati, Donald Trump tidak bisa gitu. Kemudian yang kelima, tidak menentukan waktu secara pasti. Yang tadi sudah saya sampaikan, bahkan Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang buat tanya nggak lebih tahu daripada kamu yang bertanya. Kemudian yang keenam, kehati-hatian dalam menerima riwayat. Maka Ahlussunnah sangat berhati-hati dalam menerima riwayat-riwayat tentang perkara gaib. Mereka menggunakan ilmu hadis untuk membedakan riwayat yang sahih dan dhaif maupun maudhu. Sehingga kalau riwayatnya itu palsu, ya nggak usah didengarkan. Makanya kemarin ada orang nanya sama saya, Mas, apa itu maksudnya dari Nur Muhammad gitu kan? Saya sampaikan, loh itu hadisnya palsu Pak. Ngapain dengan memikirkan hadis palsu? Mbok yo mikir sing cetha-cetha wae. Sesungguhnya pemahaman ngikuti sunnah Nabi cetha ini. Oh ya Mas, dan dia sibuk mikirin Nur Muhammad dalilnya palsu. Bagaimana kemudian kita mau menegakkan agama kalau kita sibuk mikirin dalil-dalil yang gak benar, palsu itu mau untuk itu palsu. Kemudian yang ketujuh, tidak menjadikannya sebagai obsesi. Meskipun penting untuk mempelajari perkara gaib, maka Ahlussunnah tidak menjadikan sebagai obsesi yang berlebihan. Yang tadi saya bilang, oh nanti akan tegak khilafah halaman haji nubuwah, berarti kita song-song itu caranya, kita satukan kaum muslimin, bentuk kita bikin benderanya, kita bikin ormasnya, kita keliling dunia, kita tawarkan, ayo kita bersatu di atas khilafah. Tidak gitu kan. Ketika kita sudah hidup di sini, ya kita perbaiki negeri ini. Ketika kita misal di antara jenengan ada yang mungkin warga negara Malaysia atau Singapura atau mungkin negara manapun lah, ya perbaikilah negeri jenengan, berdakwahlah sesuai dengan posisi kita di mana kita berada. Tidak usah sibuk untuk melakukan hal-hal yang kemudian di luar kemampuan kita. Kemudian yang terakhir, fokus pada persiapannya. Yang penting bukan kemudian mencari tanda-tandanya, bukan. Yang penting adalah bagaimana mempersiapkan diri bahwasanya akhirat itu pasti terjadi. Maka apapun kapanpun itu terjadi, masing-masing kita akan bertanggung jawab tentang diri kita. Makanya kalau kita sibuk kok nanti kemudian tidak ibadah, sibuk sampai tidak sholat, sibuk sampai tidak ngurusi anak istri kan kasihan. Makanya tetaplah beriman, tetaplah sholat, tetaplah bekerja. Kok nanti kemudian jedul mak jegagi tahun niku, maka di situ kita oh iya kita tahu sebutnya. Kalau kayak contoh setunggal loh.
Nabi pernah mengatakan akan ada 3 golongan yang akan diajak bicara atau Allah tidak mau lihat. Salah satunya al-mutarajjilatu minan nisa, wong wedok sing kaya lanang. Saniki meneh mboten enten kata. Atau nek diwalik mafhum mukhalafahnya berarti akan ada juga laki-laki sing kaya wedok. Nah itu bukan berarti kemudian kita nyandai, itu beneran nyaman iki bocah-bocah tak pateni boten gitu kan. Tapi kita jadi paham bahwa itu sudah diramalkan Nabi dan akan terjadi. Nah tugas kita gimana? Ya kita mendakwai secara proporsional, dikandani, dikei ngerti, didudoi, nek niku putra jenengan, keluarga jenengan dinasehati. Gimana caranya bertobat? Ya kita mau ngerem sak donya ndak bisa. Wong donya wong kafir sak niku sepakat LGBT itu legal. Bahkan di Perancis sudah ada masjid yang berusaha untuk melegalkan pernikahan LGBT di masjid itu. Jadi dia sudah mengakomodir tadi loh ide gila untuk kemudian LGBT itu legal bahkan di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Nasrani sudah kompak mereka bisa nikah di gereja. Padahal 30-40 tahun yang lalu tidak mau orang-orang gereja itu menikahkan itu dan yakin itu kelakuan yang salah. Makanya sebenarnya nih kalau dengan mau membaca sejarah Romawi itu hancur lebur itu salah satu sebabnya. Kalau kita memakai keimanan itu bukan karena kekuatan mereka yang lemah, bukan, tapi karena mulai banyaknya homoseksual. Ada negeri-negeri yang memang di situ mengakomodir itu, kemudian akhirnya terjadilah kelemahan-kelemahan yang menjadi kehancuran Romawi. Nah, saat ini negara-negara kafir itu di mana-mana itu sudah melegalkan kayak gitu. Niku jane ngomong Allah makin tinggal nunggu bagaimana Allah akan memutuskan mereka akan hancur walaupun tidak perlu dirudal, tak perlu apa-apa. Hancur sendiri. Pengen masyarakat oke tapi leng oke wong dhek kawinan karo lanang tidak bisa. Makanya bagi Allah di Indonesia kalau sampai ada kayak gitu maka yaitu alamat hancurnya negeri kita. Makanya dimulai dari kampung kita jangan sampai ada orang-orang kayak gitu di kampung kita. Ya harus kita dikandani. Karena dikandani ya ngomong jangan tidak puasa.